Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gibran Mauludi, NIM 1820202084 dari kelas PAI 3 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Perkembangan Aktivitas dan Kualitas Belajar bagi Siswa dan Siswi di Sekolah SMA Negeri 8 Palembang pada saat pandemi ini. Dan dosen pengampu saya yaitu adalah Pak Muhammad Isnaini SAG MPD. Jadi rumusan masalah saya yaitu adalah yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran di SMA Negeri 8 Palembang pada saat pandemi ini. Yang kedua, apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 8 Palembang pada saat ini. Yang ketiga yaitu siapa nama kepala sekolah SMA Negeri 8 Palembang saat ini. Dan keempat, di mana lokasi tepatnya SMA Negeri 8 Palembang berada. Jadi, sekolah SMA Negeri 8 Palembang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 8 Palembang ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sebelumnya menggunakan KBK. Pada tahun 2013, menggunakan kurikulum 2013 dan pada tahun 2014, sekolah ini diresmikan menjadi sekolah unggulan. Sekolah tersebut sekarang memiliki salah satu gedung atau bangunan yang memiliki 2 lantai yang barusan dibangun tahun lalu dan dicat warna hijau, dan memiliki pos satpam untuk menjaga gerbang utama dan memiliki lapangan parkir sendiri. Setiap kelas dikasih tempat kotak sampah organik dan non-organik, dan setiap di depan kelas juga ada tempat duduk dan memiliki air mancur. Di sekolah SMA Negeri 8 Palembang juga menanam tumbuhan hidroponik dan memiliki gazebo. Kalau belajar di kelas sudah membosankan. Sekolah ini juga memiliki masjid, kolam ikan, dan tempat pendaur ulangan sampah sendiri. Setiap minggunya pasti ada piket lapangan dan piket umum. Memiliki free wifi dan siswa tidak bisa keluar masuk sembarangan tanpa izin dari guru. Soalnya sekolah ini sudah menerapkan fingerprint, tidak bisa dibuka dari luar kalau pintunya sudah tertutup dari dalam. Dan setiap Jumatnya sekolah ini mengadakan Jumat religi yang ada acara yasinan, ceramah, yang setiap kelasnya bergantian untuk mengikuti acara tersebut. Dan SMA ini juga masuk pada pukul 6:45. Dan di sekolah ini juga ada peraturan, yaitu siswa laki-laki harus memiliki rambut model cepak yang pendek berukuran 121 cm. Di sekolah ini juga memiliki alma mater berwarna merah marun dan membayar SPP sebesar Rp150.000. Di sekolah ini juga ada bantuan dana BOS untuk setiap siswa yang tidak mampu sebesar Rp750.000. Sekolah ini juga saat ini menggunakan sistem pembelajaran metode daring. Jadi siswa pembelajarannya menggunakan HP melalui aplikasi WA, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Tetapi guru di sini ada juga yang masuk sekolah karena ada keperluan dan pekerjaan yang mengharuskan beliau untuk daring langsung ke sekolahan. Tetapi guru ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan secara berkala, dicek suhu tubuhnya oleh satpam sebelum memasuki area sekolahan, dan jaga jarak antar guru. Jadi di sini juga SMA 8 ada ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu majelis taklim, yang kedua PKS, ketiga paskibra, keempat kelompok ilmiah remaja atau KIR, yang keempat palang merah remaja atau PMR, dan lain-lain.
Jadi tujuan penelitian proposal saya ini yaitu mengetahui perkembangan terbaru dari Sekolah SMA Negeri 8 Palembang saat ini dan bagaimana cara Sekolah SMA Negeri 8 Palembang menghadapi kondisi atau keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Dan manfaat penelitian saya yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan siswa dan siswi SMA Negeri 8 Palembang dalam menghadapi pembelajaran daring atau jarak jauh. Yang kedua, menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal cara belajar yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan guru. Dan keempat, sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam penerapan pembelajaran di SMA Negeri 8 Palembang. Yang kelima, agar dapat mengetahui perkembangan di SMA Negeri 8 Palembang saat ini. Dan terakhir, yang keenam, yaitu mengetahui bagaimana protokol kesehatan yang baik dan benar sehingga mereka tidak takut untuk daring ke sekolah SMA Negeri 8 Palembang. Dan studi kasus yang saya pakai yaitu dalam observasi ini ada sebuah jurnal yang relevan yang dijadikan kajian, yaitu jurnal yang ditulis Rizkon Halal Shah Aji pada tahun 2020 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Sekolah Ilmu Ekonomi, yaitu berjudul Dampak COVID-19 pada Pendidikan di Indonesia, Sekolah Keterampilan dan Proses Pembelajaran. Dalam jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali kehilangan dalam pembelajaran. Ketika mereka kembali membuka aktivitas pembelajaran, recovery untuk pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan mengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Penangkasan birokrasi pendidikan harus segera dijalankan untuk menangani dampak COVID-19 ini bagi dunia pendidikan. Kebijakan penting yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan adalah merecovery penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa. Sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian, bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Bagi lulusan baru, kebijakan harus mendukung masuknya para lulusan fresh graduate ke pasar kerja untuk menghindari periode pengangguran yang lebih lama. Kementerian Pendidikan harus berkoordinasi dengan sementeri terkait agar lapangan kerja padat karya kembali dibuka dan disegerakan. Jadi metodologi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang saya pakai adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen sekolah, misalnya visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, dan standar penilaian. Kalau teknik analisis datanya, saya menggunakan statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif menurut Sugiono tahun 2014 menggunakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Teknik analisis ini akan memberikan deskripsi awal untuk setiap variabel dalam penelitian, di mana pada gambaran data tersebut setiap variabelnya bisa dilihat dari nilai mean atau rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Biasanya metode analisis ini akan dipaparkan dalam bentuk yang pertama visual, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, poligon, kurva ogive, kurva scatter maupun pie chart. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi, tabulasi silang. Yang ketiga
ukuran tendensi sentral, mean, nilai rataan, median, dan modus. Yang keempat yaitu ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang kelima yaitu ukuran penyebaran data, standar deviasi, mean deviasi, deviasi kuartil, varian, range, dan lainnya. Dalam metode ini, kamu sebagai peneliti hanya akan memaparkan angka-angka hasil pengolahan instrumen data, sehingga informasi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti maknanya. Karena metode ini hanya berfungsi dalam hal pengelompokan data, yaitu mengklasifikasikan data variabel berdasar kelompoknya agar lebih tertata dan mudah diinterpretasikan maknanya. Metode ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu analisis potret data, yakni perhitungan frekuensi nilai dalam suatu variabel. Kedua, analisis kecenderungan sentral data, yakni perhitungan nilai rata-rata, mean, median, dan modus. Ketiga, analisis variasi nilai berfungsi untuk mengamati sebaran nilai pada distribusi keseluruhan variabel dari nilai tengahnya. Biasanya, jika penelitianmu hanya mengambil populasi tanpa sampel, maka yang digunakan adalah teknik analisis data statistik deskriptif. Di sisi lain, metode analisis ini juga bisa digunakan jika kamu hanya bermaksud mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan untuk populasi. Teknik analisis ini bisa diterapkan untuk penelitian yang sifatnya sekedar eksplorasi. Contohnya penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga sembako, mengetahui sikap guru honorer terhadap pengangkatan PPPK, dan lainnya. Jadi penelitian saya itu untuk mengetahui perkembangan aktivitas dan kualitas belajar bagi siswa dan siswi di sekolah SMA Negeri 8 Palembang saat pandemi ini, apakah sudah baik atau belum dalam pembelajaran daring. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian kuantitatif saya. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.